Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, program studi Administrasi Niaga semester 2. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia hukum, yaitu sumber-sumber hukum. Materi ini sangat penting karena hukum yang berlaku di masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari sumber-sumber hukum tertentu yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pembentukannya. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal mula terbentuknya hukum. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berasal dari keputusan pemerintah, tetapi juga dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dari mana hukum itu berasal dan bagaimana hukum itu bisa berlaku serta mengikat masyarakat. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah segala bentuk aturan atau ketentuan hukum yang dibuat secara resmi dan sah oleh lembaga yang berwenang. Artinya, sumber ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui dalam sistem hukum negara. Contoh paling utama dari sumber hukum formil adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar dari acuan bagi semua peraturan di bawahnya. Misalnya jika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Selain Undang-Undang Dasar, bentuk lain dari sumber hukum formil adalah undang-undang seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak atau Undang-Undang tentang Kesehatan. Ada juga peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden atau Perpres, dan peraturan daerah atau Perda, yang semuanya dibuat melalui proses legislatif resmi. Contohnya adalah Perda tentang pengelolaan sampah yang berlaku di berbagai kabupaten atau kota di Indonesia yang dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daerah setempat. Contoh lain dari sumber hukum formil adalah jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan dan pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara yang serupa. Sebagai contoh, ketika Mahkamah Agung pernah memutuskan suatu perkara pelanggaran hak cipta dan dianggap tepat, maka keputusan itu bisa dijadikan acuan oleh hakim lain dalam kasus sejenis. Walaupun bukan peraturan tertulis seperti undang-undang, jurisprudensi tetap diakui sebagai sumber hukum karena memberikan kepastian hukum dalam praktik pengadilan. Kemudian ada pula trakta atau perjanjian internasional, yaitu kesepakatan antara dua negara atau lebih yang mengikat secara hukum. Contohnya adalah Perjanjian Paris Agreement tentang perubahan iklim yang ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2016 dan UNCLOS yaitu tahun 1982 tentang hukum laut yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam menentukan batas wilayah lautnya. Traktat seperti ini sangat penting dalam pengatur kerja sesama antar negara dan berbagai bidang seperti lingkungan, perdagangan, dan keamanan. Selanjutnya adalah doktrin, yaitu pendapat atau pandangan dari para ahli hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim atau pembuat undang-undang, walaupun tidak mengikat secara hukum seperti undang-undang. Doktrin memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang belum diatur secara jelas dalam peraturan, pendapat dari para ahli hukum seperti Prof. Satrio Harjo atau Prof. Maria Farida dapat dijadikan pertimbangan hakim dan pengambilan keputusan. Lalu ada juga kebiasaan atau yang sering kita sebut itu hukum adat.
yang sudah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Di Indonesia, contoh hukum adat bisa kita lihat dalam tradisi merari di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merari adalah tradisi lamaran dalam budaya Sasak, di mana seorang pria membawa pergi calon istrinya secara simbolis sebelum pernikahan. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun diakui dalam masyarakat. Namun pemerintah daerah kini mendorong agar pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum nasional, terutama agar tidak disalahartikan menjadi kawin lari yang bisa merugikan perempuan atau anak di bawah umur. Setelah membahas sumber-sumber hukum formil, sekarang saya akan masuk ke pembahasan tentang sumber hukum material. Sumber hukum material adalah segala hal yang mempengaruhi isi dari hukum itu sendiri. Artinya, faktor-faktor ini tidak membentuk hukum secara langsung, tetapi memberikan warna atau dasar nilai terhadap isi hukum yang dibuat. Sumber hukum mencakup nilai-nilai budaya, moral, agama, kondisi sosial, ekonomi, dan sejarah. Sebagai contoh itu, dalam hukum waris Indonesia ada berbagai sistem hukum yang berlaku seperti hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Perdata ini menunjukkan bahwa hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup di masyarakat. Contoh lainnya yaitu hukum yang melarang pernikahan anak dipengaruhi oleh moral dan etika sosial serta bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari praktik-praktik yang merugikan. Faktor ekonomi juga menjadi sumber hukum material, misalnya kebijakan tentang bantuan sosial, pembagian subsidi, atau peraturan tentang distribusi lahan. Dibuat berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat, begitu pula dengan perkembangan teknologi. Saat ini mempengaruhi lahirnya berbagai aturan baru seperti perlindungan data, perlindungan pribadi, transaksi digital, dan kejahatan siber. Dari semua penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sumber hukum merupakan dasar penting dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Hukum tidak hanya lahir dari peraturan resmi pemerintah, tetapi juga dari kondisi dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sumber-sumber hukum formil meliputi peraturan-peraturan yang resmi seperti undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum material meliputi budaya, agama, ekonomi, moral, serta kondisi sosial masyarakat. Sebagai generasi yang muda, kita perlu memahami dan menghargai kedua jenis sumber tersebut. Dengan begitu, kita bisa menjadi warga negara yang sadar akan hukum, bijak dalam bersikap, dan ikut berperan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.